terus terang kondisi sekarang itu adalah kondisi yang cukup menantang. Saya katakan sekali lagi, bukan mengganggu, menantang kita untuk memenangkan pertempuran. Ekonomi Indonesia ambruk kalau UMKM-nya ambruk. UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia kolaps. Jangan separuh hati deh. Kalau kita mau all out untuk membantu permodalan, modal kerja daripada pelaku UMKM, all out lah untuk membantu agar kita bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di podcast Bisnis Indonesia. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah dinamika revisi Permendak yang rencananya dari Bapak Mendak Zulkifli Hasan per September ini. Revisi dari Permendak ini sudah siap dan sudah akan diberlakukan, yaitu revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang isinya adalah tentang larangan penjualan produk luar negeri ke Indonesia dengan harga di bawah 1,5 juta rupiah melalui e-commerce. Artinya barang di bawah 1,5 juta dilarang diimpor melalui e-commerce secara langsung. Nah, tentunya larangan ini akan berdampak signifikan yang juga diharapkan bagi para pelaku UMKM ya. Berdampak signifikan dan juga mendukung UMKM Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut seperti apa regulasi ini dan juga dinamika dari revisi regulasi ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Edi Misero. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo. Halo Pak Edi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar mantap. Pak Edi, kalau kita bicara soal UMKM nih Pak nih, kan sebagai salah satu tulang punggung Indonesia juga Pak, tulang punggung perekonomian Indonesia. Sejauh ini di tengah pertumbuhan ekonomi nasional seperti apa sih Pak pertumbuhan UMKM sendiri Pak hingga menjelang semester kedua atau sudah memasuki semester kedua 2023 nih Pak? Bahwa kegiatan UMKM itu adalah kegiatan di mana hampir semua masyarakat, khususnya teman-teman saya pelaku UMKM yang nggak dapat kerjaan ini dari Bisnis Indonesia Group, kita jadi pelaku UMKM aja deh, kan gitu ya. Jadi trennya menaik. Dan itu adalah salah satu yang memang dibutuhkan untuk kita dapat melangsungkan hidup kita ke depan. Dan itu yang harus kita jaga secara bersama. Saya kira begitu. Oke, di tengah tren naik itu juga Pak, tentunya kan dukungan bagi perekonomian nasional juga besar Pak. Terus juga seperti apa dinamikanya di dalam UMKM sendiri, terutama menghadapi produk-produk tadi Pak, kita bicara awal menghadapi produk-produk impor dari luar negeri yang tentunya jadi pesaing utama tuh Pak tuh. Di mana mendapatkan konsumennya juga, kita masyarakat juga masih melihat banyak produk-produk luar yang dijual di e-commerce. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Ya, kalau kita lihat kontribusi UMKM dalam perekonomian bangsa ini, 97% daripada tenaga kerja Indonesia terserap di bidang UMKM. UMKM juga memberikan kontribusi kurang lebih 60% daripada produk domestik bruto kita. Artinya sesuatu yang disajikan oleh sekelompok kegiatan yang namanya UMKM bagi bangsa ini. Nah, bahwa ada tantangan-tantangan lah, saya katakan tantangan, bahwa ada produk-produk luar yang masuk. Itu adalah hal yang sebenarnya biasa di dalam hal kita sudah hidup dalam masyarakat global. Produk dari bangsa lain masuk ke Indonesia, Indonesia juga keluar dengan produknya. Nah, bagaimana memanage
Bagaimana kita mengantisipasi produk-produk luar itu yang masuk ke Indonesia tetapi bukan menjadi sesuatu yang menghalangi pertumbuhan kita, tetapi itu memicu tanggung jawab, itu memicu daya juang kita agar kita tetap bisa survive dan memenangkan bisnis itu di negara kita sendiri. Itu intinya. Oke. Artinya begini Pak, kalau kita bicara soal banyaknya derasnya produk luar masuk ke Indonesia, produk impor. Artinya sudah seberapa jauh kita berhasil memenangkan produk kita di dalam negeri Pak? Kan kebijakan ini, revisi Permendak ini artinya melihat bahwa sudah mulai mengganggu Pak produk-produk asing itu terhadap produk UMKM sendiri. Sudah mulai mengganggu, sudah mulai ibaratnya sudah mulai menjamur lah ya di e-commerce sendiri dan aksesnya pun gampang. Nah, bagaimana Bapak melihatnya ini? Sudah seberapa jauh UMKM memenangkan produknya di Indonesia, Pak? Oke, kalau kita melihat derasnya, itu kita mesti memetakan dulu lah. Kenapa kok bisa deras banget nih produk asing ini, produk luar masuk ke Indonesia? Kita coba telusuri, oh ternyata mereka di luar itu over product misalnya, ya, produknya berlimpah, tidak bisa dikonsumsi oleh negaranya, kemudian, lah gimana nih kelebihan ini? Udah kita ekspor aja ke Indonesia, kan gitu ya. Kita ekspor ke Indonesia tidak dalam bentuk satu pieces, tapi dalam bentuk gelondongan, ya, supaya harganya kalau diurai menjadi satu pieces itu sangat murah sekali. Betul. Dan itu yang sudah terjadi. Nah, bagaimana kita melihat itu mengganggu atau tidak? Terus terang kondisi sekarang itu adalah kondisi yang cukup menantang. Saya katakan sekali lagi, bukan mengganggu, menantang kita untuk memenangkan pertempuran, ya gitu ya. Nah, bagaimana kita memenangkan pertempuran itu? Itu masalahnya. Apa yang harus kita lakukan itu masalahnya. Saya katakan bahwa ekonomi Indonesia ambruk kalau UMKM-nya ambruk. UMKM-nya kolaps, ekonomi Indonesia kolaps. Artinya kita tidak mau kondisi ekonomi Indonesia itu kolaps dan ambruk. Makanya kita harus jaga. Kita harus jaga UMKM kita agar mereka tetap bisa survive. Siapa yang menjaganya? Semua kita. Pemerintah sebagai regulator, pelaku UMKM harus juga menata dirinya, dan masyarakat Indonesia sendiri harus ada keberpihakan terhadap produk lokal Indonesia. Kalau kita bisa 3 parameter itu, pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat bisa kompak untuk berpihak kepada produk lokal, kita akan menjadi negara yang kuat. 2045, 100 tahun Indonesia emas, kita akan menjadi 5 besar di dunia. Itu harapan kita dan kita harus berjuang ke situ. Begitu Mas Ganang. Nah. Oke Pak. Lalu kemudian kalau kita bicara soal regulasi ini, tentu salah satu pihak yang juga tersangkut, maksudnya ikut terlibat dalam regulasi ini, persiapan revisi regulasi ini adalah e-commerce Pak. Kalau saya melihat e-commerce ini bagai 2 mata pisau ya Pak. Di satu sisi bisa menguntungkan UMKM karena mendukung UMKM untuk menjual produknya, tapi di sisi lain ada produk-produk dari luar negeri yang dijual juga di UMKM dengan harga yang sangat murah. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Apakah kemudian dari Akumindo sendiri, dari asosiasi sendiri akan mendorong UMKM untuk memanfaatkan lebih maksimal e-commerce ini sebagai platform untuk berjualan, atau seperti apa Pak sejauh ini Pak? Kondisi perdagangan kita sudah berubah. Pelaku UMKM harus masuk di dalam era berdagang yang baru. Oke. Apa sih era berdagang yang baru itu? Era berdagang baru salah satu adalah memakai teknologi digital untuk memasarkan produkmu. Akan gitu. Dan pelaku UMKM atau UMKM tidak ada cerita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus masuk. Kalau kita tidak mau ketinggalan, kalau kita mau
produk kita bisa masuk ke pasar lokal maupun pasar global. Jadi kalau pertanyaannya tadi, e-commerce itu bermanfaat gak? Jangan lihat dari negatifnya dulu deh. Oke. Lihatlah dari positifnya, bahwa dia menolong kita untuk mempromosikan produk-produk kita. Permasalahannya produk-produk kita layak nggak dipromosikan, ya? Harganya kompetitif nggak? Bisa diterima nggak oleh konsumen masyarakat Indonesia misalnya? Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan sehingga perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Begitu Mas Danang. Lalu dari asosiasi sendiri Pak, apa kemudian strateginya untuk mendorong UMKM ini supaya bisa tumbuh dan berkembang dan bisa memanfaatkan tadi e-commerce tadi dengan maksimal dan bisa bersaing karena supaya diterima pasar terutama masyarakat Indonesia Pak, karena kita bicara soal kualitas, soal harga, apa kemudian yang jadi strateginya? Karena kan kalau hanya kualitas saja kita bisa bersaing dengan produk luar gitu ya. Kita memang mampu bersaing dengan produk luar, tapi kalau kita hanya mengandalkan kualitas dan masih ada yang jauh lebih baik lagi kan, otomatis harus dikejar dengan inovasinya kah? Atau dengan apa lagi Pak kemudian strategi-strateginya untuk mendorong UMKM ini Pak? Ya, jadi nggak bisa kalau hanya bekerja sendiri. Nggak bisa kalau asosiasi hanya berjalan sendiri untuk mempersiapkan UMKM kita menjadi UMKM yang kuat. Ya, sekali lagi saya katakan, pemerintah dan masyarakat adalah parameter yang harusnya berpihak, akan gitu. Nah, kalau berbicara soal apa yang dilakukan, minimal kami selalu berbicara soal mari kita rubah pola pikir kita. Mari kita rubah mindset kita. Jangan mindsetnya adalah fix mindset. Ya memang seginilah kemampuan kami. Ya sudahlah, nasib kami cuman segini, ya. Kalau ada kesulitan, itu kesulitan itu bukan dianggap sebagai tantangan tetapi menjadi hambatan. Nah, ini yang harus kita rubah. Pelaku UMKM harus masuk kepada pola pikir baru, ya, growth mindset. Bahwa kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang membuat kita tersendat-sendat, hadapi itu merupakan sebagai tantangan untuk kita bisa sukses ke depan. Itu yang paling penting, bahwa nggak ada tuh yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, kita harus mampu menghadapi. Kalau kita mau, kita akan menjadi negara yang kuat di 2045. Itu yang perlu kita canangkan terus dari waktu ke waktu kepada teman-teman pelaku UMKM, bahwa kita mampu. Untuk itu kita juga berharap bahwa pemerintah dan masyarakat berpihak kepada produk kita. Itu Mas Danang. Kalau bicara keberpihakan dari revisi Permendak ini terlihat Pak, kalau pemerintah berpihak dengan UMKM dan mendorong UMKM untuk lebih berkembang dan bisa menang di Indonesia. Tapi kemudian seperti apa respon di lapangan sendiri Pak, dari para pelaku UMKM sendiri terhadap rencana revisi Permendak ini yang kemudian dikebut sampai September ini harus rampung? Seperti apa respon di lapangannya Pak? Bahwa rencana ya revisi ya nomor 50 tahun 2020 itu adalah hal yang memberikan harapan baru. Kenapa saya katakan harapan baru? Ruang $100 ke bawah diberikan kepada pelaku UMKM untuk menjawabnya. Yang tadinya terbuka untuk semua, sekarang ada ruang baru nih, ada kesempatan untuk mengisi slot $100 ke bawah bagi pelaku UMKM. Saya kira itu bentuk keberpihakan yang jelas, ya gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah
seberapa serius pelaku UMKM menjawab ruang yang baru itu. Jangan karena sudah diberikan ruang untuk kesempatan masuk dalam pasar 100 US dollar ke bawah itu, dia berleha-leha. Mestinya kita persiapkan, kita prepare. Oke. Sebentar lagi ruang itu terbuka untuk kita dan tidak ada lagi kompetitor luar yang masuk. Cara berpikirnya gitu ya. Mari kita mempersiapkan dengan serius, ya. Kualitas daripada produk kita, kualitas jasa kita, quantity daripada produk kita. Kalau tiap bulan kita bisa misalnya supply 7.500 pieces, jangan kemudian bulan depan jadi 3.000 atau 2.000. Tetap minimal 7.500, kalau perlu bahkan ditingkatkan. Jadi ada kepastian tentang kuantiti, ada kepastian tentang perbaikan produk, ya, dan ada kepastian tentang harga. Mentang-mentang pasarnya sudah pasar kita sendiri, harganya suka-suka, nggak bisa. Harganya adalah harga yang kompetitif, harganya yang bisa diterima oleh konsumen, dalam hal ini masyarakat. Nah, hal-hal itulah yang harusnya dipersiapkan oleh pelaku UMKM, kan gitu. Nah, kemudian kalau tadi Bapak bilang ada dorongan-dorongan untuk UMKM ya, untuk mengisi, dan otomatis ajakan untuk UMKM untuk lebih berekspansi dan mengembangkan produknya, dan tadi Bapak bilang juga meningkatkan kualitasnya juga sudah terdengar ya Pak. Maksudnya di bagi para pelaku UMKM. Lalu seperti apa Pak? Kemudian para pelaku UMKM ini kemudian adakah upaya-upaya dari para pelaku UMKM untuk setelah nanti September, rencana kedepannya seperti apa Pak? Gambaran kedepannya, apalagi kita memasuki 2024 yang nantinya juga tahun politik, mungkin ada pengaruh kuat juga Pak untuk UMKM, seperti apa Pak? Pelaku UMKM memang masuk ke tahun politik, tetapi UMKM jangan terpengaruh dengan kondisi politik. Itu yang paling penting. Bahwa kami politiknya ekonomi aja deh. Ya, ekonomi aja deh. Bagaimana kami mensuplai kebutuhan daripada customer? Bagaimana kami memberi pelayanan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Nah, itu yang kami pikirkan. Itu yang harusnya kami persiapkan. Dan rencana regulasi merubah keputusan menteri tentang nomor 50 itu adalah hal yang justru menjadi entry point, ya, trigger kita. Trigger kita untuk kita, hey, ayo bangkit, ada peluang yang sudah disiapkan. Nah, permasalahannya kadang-kadang peluang itu kita mau siapkan tetapi pelurunya terbatas, Pak Danang. Aduh, modalnya terbatas nih. Minta lagi ke regulator, boleh nggak kami disuplai, boleh nggak kami disupport, misalnya dengan percepatan tentang kur, dengan kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Nah, itu adalah juga bagian daripada tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Tapi kemudian sejauh ini seperti apa Pak pemerintah mendorong UMKM dari sisi pembiayaan, ya, dari kurnya sendiri terutama? Ya, artinya kita sudah tahu kan, Pak Jokowi juga mengharapkan 100 juta ke bawah, misalnya contoh, tidak diperlukan adanya agunan, tidak perlukan adanya kolateral. Seneng dong UMKM ini, siapin administrasinya nih. NIB-nya sudah disiapin, laporan keuangannya walaupun sederhana sudah disiapin, semua yang sifatnya administrasi sudah disiapin dan semua clean. Ujung-ujungnya kalau minta ke Pak Danang sebagai bankir, Pak Danang, udah boleh dong kami dapat 100 juta ke bawah. Pak Edi, ada nggak kolateralnya? Ya kan begitu. Padahal pemerintah katakan bahwa 100 juta ke bawah tidak diperlukan adanya jaminan. Ternyata di dalam praktek di lapangan masih diperlukan. Jadi artinya
jangan separuh hati deh. Ya. Kalau kita mau all out untuk membantu permodalan, modal kerja daripada pelaku UMKM, all out lah untuk membantu agar kita bisa ya bertumbuh dengan lebih cepat, kan gitu. Terus menuju tahun-tahun berikutnya Pak, karena kan kita bicara menuju Indonesia Emas 2045 tadi yang Bapak bilang ya. Sudah ada gambaran nggak sih Pak, seberapa besarkah nanti UMKM 2024, 2025, 2026 akan seperti apa Pak gambaran-gambarannya UMKM Indonesia sendiri menuju Indonesia Emas itu tadi yang Bapak katakan, dan apakah UMKM mampu menjadi penguasa pasar tanah air Pak, mengingat jika kita lihat dari Permendak ini sudah jadi ibarat memberikan ruang untuk UMKM seluas-luasnya untuk menguasai di bawah 1,5 juta tadi untuk menguasai pasar tersebut. Apakah kemudian UMKM mampu memanfaatkan itu secara maksimal sehingga nanti ke depannya benar-benar dikuasai produk dalam negeri semua Pak? Pertanyaan yang bagus. Apakah UMKM-nya bisa maksimal? Harus bisa. Harus bisa. Kalau kita mau kita menjadi negara yang kuat. Harus bisa. Harus bisa. Tidak ada choice lain selain harus bisa. Artinya kita harus mempersiapkan diri kita selaku pelaku UMKM untuk menuju ke sana. Sebagai pemerintah mendorong secara total. Sebagai customer loyal lah secara total. Itu yang selama ini menjadi pergumulan atau yang menjadi perjuangan kita ya. Bagaimana kita memenangkan pasar itu, bagaimana keberpihakan itu yang harus kita dorong. Makanya saya katakan ke staf ahlinya Pak Teten, Pak, kalau Pak Menteri cuma ngomong saja nggak cukup. Sosialisasikanlah bahwa ekonomi UMKM-nya ambruk, ekonomi Indonesia ambruk. Nah, bagaimana kita supaya tidak? Kita harus mensosialisasikan sejak awal. Kepada siapa? Kepada generasi dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya agar berpihak kepada pelaku UMKM. Ya, dari sisi pendidikan formal, pendidikan non formal, tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama harus berbicara soal itu. Artinya semua tergerak untuk membantu, untuk berpihak kepada produk lokal kita. Saya katakan begini, cintailah produk Indonesia, bangga terhadap produk Indonesia. Itu sejak zaman Orde Baru. Pak Harto sudah ngomongnya gitu. Apa gitu terus kita? Sekarang adalah harus, wajib hukumnya kalau kita tidak mau Indonesia ambruk. Kalau kita mau di 100 tahun kita menjadi negara kuat, harus memakai produk Indonesia, kan gitu Mas. Lalu mungkin ini yang terakhir Pak, seberapa jauh Pak pelaku UMKM sendiri pemanfaatan digitalisasi, terutama di era zaman sekarang serba digital, serba mudah gitu Pak. Sejauh mana pelaku UMKM sendiri sudah memanfaatkan dan memaksimalkan itu, dan mungkin kedepannya dibutuhkan atau tidak sih Pak seperti pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM dari pemerintah, dan mungkin pemerintah juga memfasilitasi produk-produk UMKM sendiri untuk dijual di platform digital seperti itu Pak. Apakah sejauh ini hal-hal tersebut sudah menjadi fokus dan perhatian? Karena kan makin ke depan digital makin maju nih Pak nih. Makin kita harus mengejar juga nih bagaimana caranya supaya UMKM tidak hanya dipasarkan melalui cara lama, tapi dengan cara baru dan cara digital juga Pak. Seperti apa Pak? Ya itu yang saya katakan tadi. Kita masuk di era berdagang yang baru. Ya gitu ya. Kita era berdagang yang semua hal khususnya digital menjadi perhatian yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Memang kalau kita mau jujur, ada sekian
banyak pelaku UMKM yang dari tingkat pendidikannya adalah middle to low, ya. Sehingga perlu pendekatan, perlu sosialisasi, perlu pendampingan dan pelatihan, bahwa itu sangat diperlukan loh untuk kita bisa berjualan. Salah satu contoh, saya masuk ke satu warung, ya, kios, saya mau membeli sesuatu produk, bagus nih, harganya cocok nih. Saya pakai nggak usah jauh-jauh deh, kredit card. Wah, nggak bisa Pak, atau QRIS, nggak bisa, kami belum punya. Transaksi batal. Artinya peluang untuk mendapatkan keuntungan menjadi tidak berhasil. Akan kita. Itu karena pelaku UMKM-nya tidak menggunakan jasa atau produk digital. Nah, permasalahannya bukan sederhana itu. Bagaimana kualitas produk fasilitas services digital sih yang ada saat ini di Indonesia? Apa sudah sedemikian bagusnya atau masih biar pet juga? Kan gitu. Saya pakai ini ya, maaf Pak, offline. Nah, kan begitu misalnya. Dan ada 12.000 desa di Indonesia saat ini yang belum terjangkau internet. Gimana kita mau berteriak bahwa Indonesia bebas daripada kesulitan digital? Ada 12.000 titik yang belum. Nah, saudara-saudara kita yang ada di sana, dia tidak akan bisa memanfaatkan fasilitas internet. Kembali lagi, pemerintah dukungan harus mempersiapkan itu. Jadi bukan hanya untuk UMKM-nya, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah harus mengambil alih dan segera, ya. Kan ada menteri baru. Ya, mudah-mudahan menteri baru juga bisa segera merealisasikan yang demikian, sehingga saudara saya itu yang di 12.000 desa bisa menikmati fasilitas internet. Artinya gitu Pak Danang. Dukungan infrastruktur penting juga ya Pak ya untuk keberlangsungan Bukan UMKM penting ini. juga, penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Karena ya kita bilang ya kita masuk di era digital. Gimana Pak mau masuk? Internetnya belum ada. Kan gitu. Dan itu harus diperjuangkan bersama. Segera dan tidak nanti. Segera. Saya katakan segera dan tidak nanti kepada teman-teman di pemerintahan. Kalau nanti, ya kita nanti-nanti aja. Segera, supaya kita bisa bersama-sama menuju ke arah negara yang lebih kuat. Mungkin tambahan lagi nih Pak nih. Boleh. Sejauh ini optimalisasi program Bangga Buatan Indonesia dari Kemendak apakah sudah efisien Pak untuk mendorong UMKM go digital? Saya katakan tadi, kalau cuman slogan-slogan aja, apanya yang diukur atau dijadikan bahwa kita sukses? Kalau misalnya petinggi-petingginya produk yang dipakai adalah produk luar negeri semua, ya. Pendampingnya, tasnya tas apa tuh? Kan gitu. Jadi budaya contoh itu yang harus diikuti, yang harus diperlihatkan. Seperti Pak Jokowi yang udah ngasih contoh. Misalnya, saya sepatu karena produk lokal. Pak Jokowi adalah presiden saya hormat lah gitu ya. Tapi kita harus realistis bahwa bagaimana masyarakat mau melakukan hal mencintai produk yang dia ikutin aja enggak kok, akan gitu. Jadi slogan itu saya katakan tadi, slogan itu selesai. Sekarang harus wajib hukumnya memakai produk lokal, sehingga atau saya kata kalau tidak kita siap-siap untuk kolaps. Tetapi kalau kita tidak mau kolaps, pakai dan kita menjadi negara yang kuat. Gitu Mas Danang. Oke. Terima kasih banyak Pak Edi untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Terima kasih juga buat sobat bisnis yang sudah menyimak obrolan dari awal sampai akhir, dan semoga tentu harapan bersama ya Pak ya untuk UMKM semakin maju, semakin berkembang, semakin tumbuh, semakin menjadi penopang utama Indonesia di sektor perekonomian, dan semoga
rencana revisi Permendak 50 tahun 2020 bisa segera terrealisasi di September nanti. Semoga lancar hingga prosesnya nanti dan mendukung UMKM Indonesia jadi lebih berkembang lagi, lebih tumbuh lagi, bisa memanfaatkan tadi di bawah 1,5 juta itu tadi untuk memaksimalkan produk-produknya dan produk-produknya jadi lebih maksimal, lebih baik, lebih berkualitas, juga lebih disukai masyarakat Indonesia ya Pak ya. Terima kasih Pak Edi sekali lagi untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Sobat Bisnis yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.